semua, di sini aku mau ngejelasin tentang sinyal video komposit. Nah, sinyal video komposit sendiri itu terdiri dari sinyal kamera atau sinyal informasi yang berisi gambar informasi apa saja yang dibawakan atau ditampilkan pada layar televisi. Sinyal pengosongan yang digunakan untuk mengembalikan amplitudo sinyal video ke atas sampai ke level hitam. Dan sinyal sinkronisasi merupakan sinyal yang dipancarkan pada saat pengulasan atau scanning. Jumlah garis-garis pemayaran horizontal di dalam sebuah medan adalah setengah dari jumlah 625 garis atau mendekati untuk sebuah kerangka lengkap. Sebab satu medan mengandung setiap garis lainnya. Dan ini memberikan 312,5 garis horizontal untuk setiap medan vertikal. Karena waktu untuk satu medan adalah detik dan karena dia mengandung 312,5 garis. Jumlah garis-garis dari setiap detik adalah 312,5 dikali 50 sama dengan 15,625 atau kita menganggap dengan 625 garis untuk setiap pasangan medan yang berurutan yang dimana adalah sebuah kerangka. Dan kita dapat mengalihkan lalu kerangka sebesar 25 dengan 625 yang menghasilkan garis-garis yang sama, yaitu 500,625 dibayarkan dalam 1 detik. Di video ini, aku mau ngejelasin bentuk sinyal crossbar. Nah, kalian tahu nggak apa crossbar itu? Dalam mata kuliah praktikum sistem komunikasi video dan televisi siaran, ada yang namanya sinyal dengan pola crossbar. Sinyal cross pada televisi bisa dilihat pada gambar ini. Intinya, sinyal crossbar itu kalau dilihat di televisi akan tampil seperti grid kotak-kotak yang berisi garis vertikal dan horizontal yang saling menyulam. Nah, berikut ini alat apa saja sih yang digunakan pada praktikum kali ini? Konverter yang digunakan untuk mengubah input HDMI ke RCA, kabel BNC yang digunakan untuk mengirim sinyal gambar dari laptop ke televisi dan osiloskop. Perangkat RCA untuk menyambungkan ke televisi yang akan ditampilkan. HDMI yang digunakan untuk mengirim sinyal gambar dari laptop. Osiloskop yang digunakan untuk menampilkan sinyal video komposit yang akan dianalisa. Yaitu laptop digunakan untuk menampilkan gambar pola crossbar, kabel power yang digunakan untuk mengirim daya listrik untuk menyalakan osiloskop. Dan untuk rangkaian lengkapnya bisa dilihat pada blok diagram berikut ini. Pada rangkaian dari alat ini, pastikan semua perangkat saling terhubung dengan sempurna agar pada saat melakukan analisa, sinyal video komposit tidak terdapat kesalahan.
Dan untuk pemasangannya seperti berikut ini. Yang pertama, setelah peralatan disiapkan, hubungkan laptop menggunakan konektor dan kabel HDMI ke konverter HDMI to VA. Selanjutnya, hubungkan kabel dengan konektor RCA ke konverter HDMI yang berwarna kuning untuk video dengan kabel ke BNC T konektor. Selanjutnya, hubungkan kabel konektor BNC dari T ke televisi yang berkonektor RCA. Kemudian, hubungkan kabel berkonektor BNC dari T ke osiloskop yang berkonektor BNC. Setelah semua alat sudah disiapkan, atur nilai time per diff dan volt per diff sesuai dengan nilai perhitungan periode sinyal yang akan diamati. Selanjutnya, setelah didapatkan sinyal vertikal yang sudah diinginkan, hitung panjang dari sinyal tersebut sesuai berapa diff dari sinyal tersebut. Begitu pula pada sinyal horizontal akan seperti ini, dan hitung berapa diff panjang sinyal tersebut. Setelah semua selesai, foto hasil pengamatan dari sinyal vertikal tadi, lalu jangan lupa catat poin-poin yang diperlukan seperti berapa time per diff dan volt per diff-nya. Pada percobaan ini diketahui bahwa time per diff-nya 2, milisecond dan volt per diff-nya yaitu 5 volt. Serta panjang dari sinyal vertikal ini yaitu 8 diff, sehingga periode sinyal yang diperoleh yaitu 8 diff dikali 2,5 milisecond dengan 20 milisecond. Frame scanning horizontal. Data yang diperoleh dari sinyal horizontal ini yaitu time per diff-nya 10 mikrosecond dan volt per diff-nya yaitu 5 volt dan panjangnya 6,4 diff. Sehingga diperoleh periode dari sinyal horizontalnya yaitu 10 mikrosecond dikali 6,4 diff sama dengan 64 mikrosecond. Jadi, jumlah garis horizontal dalam satu layar dapat dihitung dari periode scanning vertikal dibagi periode scanning horizontal dan dihasilkan 312,5 garis ganjil atau genap. Dan untuk garis keseluruhannya yaitu 625 garis. Foto frame horizontal membentuk garis putih. Gambar ini merupakan gambar yang mewakili sebuah frame horizontal. Garis-garis horizontal dengan tegangan terbesar pada gambar ini adalah garis horizontal yang berjajar pada layar televisi dengan warna putih. Dengan referensi tegangan 0 volt adalah tegangan ujung sinyal sinkronisasi, maka dapat dihitung tegangan putih dengan cara volt per diff dikali dengan diff yang menghasilkan tegangan putih sebesar 19 volt. Foto frame horizontal membentuk titik putih berlatar belakang abu-abu. Gambar ini juga merupakan gambar yang mewakili sebuah frame horizontal. Sama dengan gambar sebelumnya, garis-garis horizontal pada gambar adalah garis horizontal yang berjajar dari atas ke bawah pada layar televisi membentuk background berwarna abu-abu dengan titik-titik putih. Dengan referensi tegangan 0 volt adalah tegangan ujung sinyal sinkronisasi, maka dapat dihitung tegangan abu-abu dengan cara volt per diff dikali dengan diff yang menghasilkan tegangan abu-abu sebesar 13 volt dan titik putih sebesar 19 volt. Foto layar televisi dan analisa secara keseluruhan. Gambar ini merupakan garis putih dengan latar belakang abu-abu yang berjumlah 7 garis vertikal dan 7 garis horizontal. Sinyal putih
berada pada frame horizontal yang terdiri dari 7 pasangan garis ganjil dan genap yang dipayarkan secara bergantian, yaitu ada pada garis 78/79, 156/157, 234/235, 312/313, 390/391, 468/469, 546/547. Sedangkan sinyal abu-abu berada pada frame horizontal yang terdiri dari 7 pasangan garis ganjil dan genap yang dipayarkan secara bergantian yang berada pada garis selain garis pada sinyal putih. Selain garis putih, garis tersebut adalah garis berwarna abu-abu dengan titik-titik putih yang tampak sebagai garis vertikal. Kesimpulan, dari 625 frame horizontal, ganjil dan genap, terdapat 14 frame horizontal atau 7 pasang frame horizontal yang membentuk garis putih dengan tegangan 19 volt, dan terdapat gambar sinyal lain yang membentuk frame mayoritas dengan garis abu-abu dan titik-titik putih sebagai latar belakang. Kombinasi frame-frame horizontal. Frame-frame mayoritas ini membentuk tampilan layar televisi. Saran: untuk hasil pengukuran yang akurat, sebaiknya kita memastikan alat ukur dalam kondisi baik dan sesuai pengaturan yang ada pada prosedur. Melakukan kalibrasi alat ukur sebelum digunakan dan mengulang beberapa percobaan untuk mendapatkan hasil yang sesuai.